Pokoknya kalau nggak ada yang beli nggak usah. Kan kadang kayak orang beli gelisah mas. Gelisah. Maksudnya gelisah itu kan dia itu belum ada pembeli. Belum ada pembeli itu kan kadang gelisah panas gimana gitu. Nah kalau kita kan biasa aja mas. Baca-baca apa gitu. Semampunya kita. Itu apa bisa baca gitu. Insya Allah nanti ada yang beli gitu. Ya, omset hariannya berapa? Penjualan paling banyak? Dulu nyampe 800 mas. Sehari. Sehari. Hasil dari jualan sudah terwujud apa gitu? Ya di rumah ya bisa buat itu orang tua gitu. Kenalkan, nama saya Ilham Alawabin. Saya jualan singkong dan tahu crispy di daerah depan pom bensin Pucung, Pendowarjo, KM 7,5. Mas itu jualan apa aja ya mas? Saya jualan singkong keju, tahu crispy sama tahu petis. Kalau tahu petis itu sambel udang. Itu petisnya bikin sendiri atau gimana ya? Kalau petis nggak bisa dibikin sendiri mas, soalnya langsung dibeli dari Banjarnegara. Itu langsung dari itu tempat pengolahan sambelnya itu. Cuman ini ya, cuman masukin ke kantong plastik kecil-kecil. Iya, kan kalau dari sananya kan kayak ember cat. Ember cat yang itu kecil itu. Nah itu dari sananya kayak gitu. Harganya berapa itu? Kalau harganya sekitar satunya kurang lebih 50-60an mas. Nanti kan kalau udah dari sana kan hitungannya kan kayak belum dipanasi mas. Jadi masih lagi lengket. Oh, itu dipanasi lagi? Dipanasi tapi sambil dikasih air. Oh gitu ya. Itu kalau beli apa petisnya itu berapa hari sekali biasanya? Oh kalau petis itu enggak berapa hari sekali. Kita belinya banyak malah. Belinya paling enggak itu sekitar 50-60 ember. Itu dari beli sampai beli lagi itu biasanya berapa hari mas? Itu kurang lebih hampir 1 tahunan. 1 tahun? 1 tahun. Oh, baik. Soalnya kan cuma berapa hari gitu. Iya, soalnya kan dibentuknya kan cuma kayak gini. Kecil-kecil kayak gini. Itu ditambahin lagi ya? Iya. Oh iya. Oke. Terus ini mau bikin apa lagi mas? Mau bikin singkong mas. Soalnya udah habis ini. Ini singkongnya yang ini ya, singkong keju itu atau gimana? Singkong keju itu maksudnya singkongnya biasa. Singkong biasa tapi kan cara pengolahan masaknya itu beda dari yang lain gitu mas. Oh gitu. Iya, biasanya kan ada yang singkong keju itu di cara masaknya kayak singkongnya biasa. Nanti baru di tempat kayak gini nanti diolah gitu. Kalau ini kan dari rumah udah dimasak gitu mas. Dimasak? Iya. Direbus atau gimana? Dikukus mas. Dikukus? Iya. Oh itu kalau bawa singkong itu sehari gini ya jualan itu berapa kilo mas? Kurang lebih 1 keranjang ini kalau nggak salah 10 ya mas. 10 kilo ya? Iya. Pasti habis ya? Habisin tau kan. Soalnya kan kadang-kadang ada yang nanggung-nanggung kecil-kecil gitu. Itu kan kayaknya teksturnya agak-agak ini ya, mekar gitu ya singkongnya sendiri. Iya, mekar. Itu memang milihnya memang seperti itu atau karena dimasak mas? Itu karena dimasaknya mas. Jadi seperti itu karena dimasak ya? Nah ini kalau kayak gini kan ini otomatis nanti jadi mekar. Mekarnya jadinya kayak gini. Bukan karena tua? Bukan. Beda. Kalau karena tua itu dari dasar singkongnya malah mas. Prosesnya gimana? Prosesnya kan pertama dikupas. Dikupas. Dikupas terus habis itu dipotong diserut dulu mas. Diserut? Maksudnya? Diserutnya itu kan kayaknya ada putih-putih gitu mas. Oh kulit luarnya itu ya? Kulit luarnya ari itu ya? Oh ya. Itu kan yang bikin singkongnya itu. Maksudnya yang nggak bisa mekar itu. Oh, memang ada kulitnya ya? Ada. Soalnya saya tinggal makan sih. Oh ya. Terus gimana mas prosesnya setelah dikupas tuh? Habis setelah dikupas diserut mas. Diserut. Habis serut itu langsung dipotong kayak gini mas. Sesuai kebutuhannya ya. Habis ini direndam. Rendam apa? Direndam air biasa. Selama berapa lama? Kurang lebih kan
Misal sekarang pas singkong ya, nah itu direndam. Besok pagi udah diolah. Rendamnya dari jam berapa itu biasanya? Malam Itu atau malam mas. sampai pagi? Iya, itu bebas sih hitungannya. Itu biar apa ya mas kok Maksudnya kan itu biar kadar singkongnya itu yang lebih keras bisa lebih itu. Maksudnya lebih empuk lagi gitu. Oh, itu nggak dicampur apa-apa? Nggak Cuman dicampur air aja. cuma air biasa gitu. Cuma kan dimasukin ke tong doang gitu mas. Oh, terus habis di paginya terus diapain lagi mas biasanya? Nah paginya itu langsung dimasak mas. Dimasak. Langsung Gitu. dimasak. Terus bumbunya ada bumbu rahasia nggak? Biasanya kayak bawang putih, miri, garam, dan seterusnya itu. Beda kalau sama yang gorengan-gorengan yang biasanya pinggir jalan itu kan kayaknya ada kunyit-kunyitnya gitu mas. Kunyit. Kayak kuning itu kuning. Oh kuning, warna kuningnya itu ya. Iya. Ini memang agak kayaknya warna alami ya warnanya. Alami. Soalnya beda sama yang itu. Itu minyaknya tiap hari ganti nggak sih mas? Setiap hari alhamdulillah ganti. Ganti ya. Iya. Habis berapa liter? Sehari kalau buat singkongnya doang 2 liter mas. Belum yang tahunya. Tahunya beda lagi ya. Tahunya beda lagi malah. Itu ganti nggak itu? Kalau tahu sama aja ganti. Ganti. Kadang 1,5 liter itu biasanya. Ini tadi berapa? 2 liter? Ini 2 liter. Oh, 2 liter. Kan ini tadi saya masukin seliter ya. Nanti seliter. Soalnya malah borosan minyak singkongnya mas. Soalnya itu yang bikin mekarnya itu cara gorengnya ini mas. Meresap gitu ya? Iya benar. Singkong. Untuk gorengnya itu berapa lama mas biasanya untuk sampai jadi matang itu? Dari ini sampai Dari penggorengan ini kurang lebih itu 10 menitan mas. 10 menit ya? Iya. Paling cepet-cepetnya itu kalau nggak mekar 5 menit udah matang. Tandanya apa itu? Tandanya udah matang? Tandanya matang itu bisa dilihat dari apa maksudnya begini nanti bisa putih kayak gitu mas. Oh Iya. mas, itu rasanya apa aja ya toppingnya itu? Toppingnya itu ada ini jagung manis, Jagung manis, ya, keju, balado, barbecue, terus itu apa? sama pedas manis. Oh, pedas manis. Yang jagung bakarnya kosong. Tapi biasanya ada ya? Biasanya ada. Terus kalau untuk tahunya sendiri tuh biasanya habis berapa kilo mas sekali sehari? Tahu petis sama tahu apa? Tahu crispy paling enggak 3 gorengan mas itu udah alhamdulillah lah di sini. Oh yang paling best sellernya apa sih sini? Best sellernya singkong sama tahu crispy mas. Tahu crispy. Iya. Tapi kalau tahu petisnya jarang soalnya. Jarang. Oh. Itu tahunya yang crispy sama petis tuh sama nggak sih? Beda mas. Kalau crispy kan agak kayak crispy gitu mas. Enggak, maksudnya bahan Bahannya tahunya itu loh. beda mas. Gitu ya. Kalau petis kan itu malah gampang mas. Semua orang bisa malah. Oh iya. Iya. Kayak air, garam, sama itu apa namanya bawang putih. Cuma direndam aja. Cuma direndam. Jadi rendam kurang lebih 10 menitan itu. Oh. Gitu. Kalau goreng itu meledak-ledak gak sih kalau singkong itu? Atau biasa? Kalau enggak apa? Kalau singkong biasa mas. Oh. Cuman ditunggu sampai matang ya? Iya. Tahunya tadi ya jenisnya apa aja mas? Tadi tahunya? Tahunya jenisnya. Yang tahu crispy itu bahannya tahu apa namanya? Bahannya. Tahu mentahnya yang buat tahu crispy itu loh. Oh tahu biasa mas. Tahu biasa. Iya. Seperti ini. Tahu putih itu. Udah potongan. Itu belinya per apa ya? Belinya? Itu emberan mas. Ember. Iya soalnya lebih murah. Oh. Iya. Itu belinya udah kotak-kotak gitu. Iya, kita dari sana request mas. Kita Oh. mau, soalnya kan dari sana ditanya mau bikin apa gitu. Kita jawab bikin tahu crispy. Nah nanti di sana dipotong ukuran segini. Satu ember biasanya berapa mas? Satu ember itu
Kalau kita masak itu hampir 8 gorengan. 8 goreng. Itu tiap hari habis satu ember atau gimana? Alhamdulillah habis terus itu. Seember. Ah, ah. Kalau yang tahu apa itu namanya? Petis Petis. itu tahu apa itu? Itu sama aja dari sini. Dari tahu crispy-nya itu. Sama, jenis tahunya sama. Sama. Kayak tahu pong gitu ya. Iya dibilang itu bener tahu pong. Heeh. Cuma dari sininya kan kita petisnya itu kan karena ininya Oh, Dibilangnya- tapi untuk tahunya sendiri sama. sama aja. Nggak ada yang beda kecuali tahunya ini. Soalnya kan itu tampilannya kan kalau yang tahu crispy itu kan agak apa ya, mekar itu kan. Nah, mekar. Kalau sedangkan ini kan yang itu agak kan kayak agak kempes. kempes. Heeh. Soalnya beda dari pas pertama matang kayak tahu bulat ya mas. Oh iya. Kayak tahu bulat habis panas gitu masih bulat banget. Bedanya ada tepungnya juga ya itu deh. Iya. Kalau tepung yang kayak tadi ada yang nyiram-nyiram ke tepung ke pas goreng tadi itu apa mas? Itu Bumbu atau tepung atau apa? itu tepung mas. Tepung, ada Tepung. bumbunya tapi. Ada maksudnya ada campurannya gitu. Campurannya ya kayak Raiko, Sasa. Soalnya biar gurih gitu mas. Untuk harga singkong kejunya itu berapa mas? Kalau per ini per cup itu satu porsi 10 mas. 10 ya? Iya, penuhnya cupnya itu. Heeh. Pokoknya sampai nggak bisa ditutup gitu. Oh, Iya. itu memang ada kejunya atau gimana singkong keju atau gimana? Pertamanya kan kita pakainya keju parut mas. Untuk toppingnya atau untuk bumbu? Toppingnya. Oh, toppingnya tetap dikasih keju ya? Iya. Sementara kalau apa kayak gini, jadi kita rubah mas, nggak pakai keju malah. Kita pakainya bumbu, Oh, gitu. bumbu tabur gitu bang. Oh. Ini berarti nggak pakai keju lagi nih? Udah nggak pakai keju lagi. Nggak pakai keju lagi. Soalnya tulisannya kan itu singkong keju. Ah. Kan biasanya kalau singkong keju itu kan toppingnya. Ada keju. Pertamanya kayak gitu bener. Heeh. Dulunya memang seperti itu ya. Seperti itu. Terus untuk tahunya sendiri per cup berapa? Kalau tahunya bebas mas. Kalau kita tahu crispy itu di kita 1000-an. Oh, satunya 1000. 1000. Kalau tahu petisnya 2003. Iya. Mas, untuk modal hariannya jadi berapa sih? Untuk total semua harian itu untuk sehari kayak tahu singkong itu Hampir sekitar 300-an mas. 300-an 300 sehari ya. sehari. Terus paling banyak ini udah berapa tahun sih? Ini udah 5 tahun lebih mas. 5 tahun lebih. Iya. Apa omset hariannya berapa? Penjualan paling banyak Paling banyak kita omset pernah seharian. nyampe berapa Dulu nyampe 800 mas sehari? sehari. Pas corona itu kan malah lebih main di sini malah. Malah laris. Malah laris. Corona itu mas. Malah corona Corona kan 2 tahun. Mm-mm. Sini malah laris. Dulu sebelum jualan ini kerja di mana mas? Oh kalau saya jadi kenek mas. Kenek sayur. Kenek sayur. Iya truk ikut truk gitu. Yang jual-jual sayur itu ada di Nah, bukan nganter-nganter gitu mas. Oh. Nganter sayur. Iya, iya. Terus kok langsung pindah ke sini? Itu kan beda-beda bidang ya. Beda bidang. gitu. Sayur terus sama Sama singkong. penjualan itu beda. Makanya kok tiba-tiba ada ide itu belajarnya dari mana mas? Itu dari saudara pak. Oh. Kita disuruh buka gini-gini. Kamu tempatin aja di sini. Nanti kita yang ngatur gitu. Ya udah kita buka. Akhirnya buka. Sangat. Mas, Mas. ini kan jenengan tadi bilang terus corona pun sampai laris gitu. Resepnya biar laris terus tadi juga pembelinya juga datang terus sampai langsung habis tuh itu. Resep laris itu gimana? Dari resep larisnya tuh dari kita niat aja mas. Iya. Niat Bismillah buka lah. Itu insya Allah bakalan ada yang beli. Oke. Pokoknya kalau nggak ada yang beli nggak usah. Kan kadang kayak orang beli gelisah mas. Lisa. Maksudnya gelisah itu kan dia itu belum ada pembeli. Belum ada pembeli itu kan kadang
gelisah panas gimana gitu. Nah kalau kita kan biasa aja mas, baca-baca apa gitu semampunya kita itu bisa baca gitu. Insya Allah nanti ada yang beli gitu Ya, ini kan warungnya udah hampir 5 tahun lebih ya. lebih. Hasil dari jualan sudah terwujud apa gitu? Ya di rumah ya bisa buat itu orang tua gitu. Bisa nggak ngasih tips ke teman-teman di luaran sana untuk memulai usaha? Harus memulai dari mana dulu? Ya kalau Harus entah usaha apapun lah. intinya ya kalau orang mau buka usaha itu kita harus lihat, maksudnya kita harus belajar. Pertama itu harus belajar mas, nggak bisa orang langsung mau buka ini. Paling nggak kan kita belajar, kayak misal di YouTube lah gitu. Di YouTube kita belajar udah nemu ini, nanti kita ke lapangan ya buka. Pokoknya dari pertama kita mau buka itu ya satu niatnya, dua modal.